Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana ya kalau ada orang tanya kaifa halukum, jawabannya yang benar gimana? Alhamdulillah, baik wa afiat. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Salah. Kaifa halukum? Qabla nata'allam hayya bina qira'atu basmalah. Sebelum kita membuka pelajaran, kita membaca basmalah dulu biar kita dilancarkan dalam mencari ilmu. Ketua kelasnya siapa? Yang biasa mimpin Pak, siapa biasanya? Ayo, dipimpin. Pertama, ayo persiapan baca basmalah. Belum paham kan? Kan kemarin kita udah hafalin, tapi masih belum tahu maksudnya itu apa. Memberikan dari wow mahu. Oh iya, nanti kita baca bersama kan kemarin udah hafalin kan? Wow mahu bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dari tadi yang kalian sebutkan itu tadi itu adalah domain dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kalian perhatikan video yang habis ini saya tampilkan, dicatat di bukunya masing-masing penjelasannya biar kalian paham. Disiapkan dulu bukunya. Bukunya udah disiapkan semuanya? Iya, Pak Bobo. Tulis. Perhatikan penjelasan domain pasif kata nanti terpisah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dhamir munfasil, yaitu kata ganti yang terpisah. Isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab terdiri dari 3 macam. Yang pertama, dhamir munfasil atau kata ganti yang terpisah. Yang kedua, dhamir muttasil atau kata ganti yang bersambung. Dan yang ketiga, dhamir mustatir atau kata ganti yang tersembunyi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tuntas tentang dhamir munfasil atau kata ganti yang terpisah. Dhamir munfasil artinya kata ganti yang berdiri sendiri dan penulisannya terpisah atau tidak tersambung dengan kata lain. Sifat dari dhamir munfasil adalah mabni, yaitu harkat huruf terakhirnya
Qoib atau kata ganti orang ketiga. Jumlah dari dhamir munfasil itu ada 14, tetapi ada juga yang mengatakan 12 tanpa pengulangan karena ada dua pasang isim dhamir yang sama. Saya ulangi lagi karena penjelasannya kurang detail. Saya ulangi lagi, kalian perhatikan. Yang pertama, dhamir munfasil. Definisi artinya kata ganti yang berdiri sendiri dan penulisannya terpisah atau tidak tersambung dengan kata lain. Nah, maksudnya dhamir ini adalah sebuah kata ganti. Kalau di LKS ada di halaman awal itu berfungsi sebagai pengganti kata atau nama seseorang dalam bahasa Arab, seperti dia, mereka, kami atau saya. Selanjutnya sifatnya mabni. Maksudnya itu kan biasanya dalam bahasa Arab kalau kalian baca Al-Quran belakangnya itu kadang seperti contoh kalimat kata apa. Nah, tapi dalam juz lain itu bisa dibaca katabu. Nah, maksudnya mabni itu belakangnya itu. Kalau isim dhamir wa hum itu walaupun disambung dengan kata-kata yang lain itu tetap bacanya wa hum. Kita catat semuanya. Terus yang ketiga terdiri dari 3 bagian kata ganti. Yang pertama mutakalim, orang pertama. Di buku kalian itu di halaman 2 itu sudah ada pembagiannya. Mutakalim itu ada 2, ana dan nahnu, artinya saya. Nah, ana berarti saya, nahnu berarti kami. Itu orang pertama mutakalim. Nah, terus selanjutnya kata ganti orang kedua, mukhotob. Nah, itu ini biasanya digunakan untuk percakapan 2 orang. Kalau di buku kalian itu pembagiannya ada 6. Anta, antuma, antum, antia, antuma, antumna. Nah, itu untuk percakapan 2 orang biasanya. Terus yang ketiga, kata ganti orang ketiga, goib. Maksudnya itu apa? Ini biasanya kalau dalam bahasa Jawa digunakan untuk ngrasani wong. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu dalam bahasa Jawa itu biasanya untuk ngrasani wong. Nah, maksudnya itu untuk membicarakan orang ketiga yang tidak ada di sana, di tempat tersebut. Kalau di buku kalian itu ada 6, wa mahum yaum guna. Terus jumlahnya itu 14. Nah, dari isim dhamir goib, mukhotob dan mutakalim itu jumlahnya 12. Jumlahnya 14 atau 12 tanpa pengulangan. Maksudnya 12 itu apa? Kan ada huma itu disebut 2 kali dan antuma itu juga disebut 2 kali. Jadi kalau antuma dan huma cuma disebutkan 1 kali, jumlahnya 12. Paham semuanya? Apakah ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Yang masih bingung bisa angkat tangan. Selanjutnya, Tetapi ada juga yang mengatakan 12 tanpa pengulangan karena ada 2 pasang isim dhamir yang sama.
Berbeda antara muzakkar atau yang berjenis kelamin laki-laki dan muannas atau yang berjenis kelamin perempuan. Masing-masing dari muzakkar dan muannas ini terdiri dari mufrad, artinya satu orang, musanna, artinya dua orang, dan jamak, artinya banyak. Maksudnya dua orang atau lebih. Sekarang kalian perhatikan kolom dhamir yang diwarnai biru muda. Huwa artinya dia satu orang laki-laki. Huma artinya mereka berdua laki-laki. Hu artinya mereka laki-laki. Dia artinya dia satu orang perempuan. Huma artinya mereka berdua perempuan. Hunna artinya mereka perempuan. Nah, di sini kalian bisa melihat mereka berdua antara muzakkar dan muannas itu sama-sama huma. Nah, diperhatikan di sini ini adalah pembagian dhamir ghaib. Jadi dhamir yang digunakan, kata ganti yang digunakan untuk menyebutkan orang ketiga itu dibagi menjadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama dhamir dua. Dua ini artinya adalah dia laki-laki dan jumlahnya mufrad. Mufrad ini artinya satu orang. Nah, ini kan sudah ada pembagiannya kan. Yang tiga ini 1, 2, 5 ini untuk laki-laki, tahu bahasa Arabnya mudah kan. Terus yang 1, 2, 3 bawahnya ini untuk muannas atau perempuan. Selanjutnya dua itu artinya dia laki-laki satu orang. Kemudian untuk huma artinya mereka berdua laki-laki dua orang. Dan hum itu untuk mereka tiga laki-laki atau lebih. Dalam bahasa Arabnya sama. Dari sini ada yang belum paham untuk dhamir wa huma hum. Mudzakkar laki-laki orang ketiga. Dari sini ada yang belum paham. Paham semua? Terus saya lanjutkan untuk yang perempuan, orang ketiga untuk perempuan. Yang pertama itu dia. Dia itu artinya dia laki-laki, dia perempuan satu orang atau mufrad dalam bahasa Arabnya. Selanjutnya huma. Huma itu untuk menyebutkan dua orang perempuan dalam bahasa Arab. Yang ketiga hunna itu untuk tiga orang perempuan atau lebih. Nah, sekarang diperhatikan antara huma yang untuk laki-laki mudzakkar dan huma untuk perempuan ini kan sama. Nah, ini tuh bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun katanya sama tapi memiliki dua arti yang berbeda tergantung kalimatnya. Kalau nanti seumpama kalian
sama pakai huma. Jadi umpama menceritakan satu orang cowok dan satu orang cewek. Nah, untuk umpama kalian itu kan orang Arab itu artinya itu gak mau ribet. Fungsinya domainnya, sejarahnya domainnya apa sih? Nah, pas orang Arab itu kebanyakan tidak mau ribet dalam menulis sesuatu, bukan menulis sesuatu, tapi untuk segala hal, ngomong, terus menulis itu nggak mau yang ribet. Jadi mereka menciptakan yang namanya domain ini. Nah, seumpama ada satu orang cewek dan satu orang cowok, maka menggunakan domain apa? Huma, karena itu menjelaskan dua orang, bisa cewek, bisa cowok. Nah, kalau lebih dari dua orang itu pakai hum kalau laki-laki, kalau cewek lebih dari tiga orang maka menggunakan hunna. Dari sini ada yang ditanyakan, ada ditanya lagi. Ditulis dulu. Hati-hati dilihat dulu, ada permanen atau bukan. Bagian atas. Coba permanen apa bukan? Satunya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh kalimat menggunakan domain. Seumpama kalimatnya Muhammad, saya tulis di sini. Ini yang di sini kata yang belum menggunakan isim domain. Nah, contohnya Muhammad. Muhammad Tolibun. Ada yang tahu artinya Muhammad Tolibun ini apa? Muhammad Tolibun ini sering di LKS juga sering muncul di Tolibun apa? Murid, betul. Tolibun adalah murid laki-laki. Jadi artinya Muhammad Tolibun adalah Muhammad adalah seorang murid. Nah, kalau kata ini, kalimat ini diganti menjadi menggunakan isim domain, maka kata Muhammad ini hilang, diganti menjadi apa itu? Kalau satu orang laki-laki maka menggunakan apa? Mahmud apa dia? Pakai apa? Dua. Ini artinya tetap sama. Muhammad adalah
2. Hah? Mereka atau dia? Dia seorang laki-laki 1. Dia artinya apa? Dia